Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya mungkin hanya merangkum saja ya apa yang sudah ada di buku panduan. Jadi saya pikir ini tidak terlalu panjang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan asesor PKD. Nah, mungkin di awal ini sebagai rangkuman alur ya, bagaimana seorang asesor atau seorang dosen itu nantinya dapat menilai laporan kinerja PKD yang sebagai asesor gitu ya. Dimana dalam hal ini tentu saja harus ada dosen terlebih dahulu yang melakukan pengisian PKD kemudian melakukan simpan permanen. Dilanjutkan setelah itu ada peran dari admin PKD yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahendra ya, atau Mas Mahendra, untuk melakukan plotting penilaian dari PKD yang telah siap dinilai gitu ya. Nah dari situlah baru Bapak Ibu yang nantinya sebagai asesor melakukan login atau akses ke proses penilaian untuk melakukan penilaian laporan dan melihat ya atau melakukan pengesahan terhadap penilaian yang telah dilakukan seperti itu. Jadi secara garis besar alurnya seperti ini. Nah kemudian Bapak Ibu yang berikutnya terkait asesor BKD sendiri, ini sebenarnya ada dua jenis ya atau dua istilah yang kami gunakan. Yang pertama yaitu asesor internal dan yang kedua asesor eksternal. Asesor internal dalam hal ini yaitu Bapak Ibu dosen tinggal login atau mengakses sister kampusnya masing-masing, kemudian masuk ke menu layanan BKD dan memilih submenunya asesor BKD. Nah dari situ seharusnya ketika alur yang sebelumnya sudah dijalankan atau berjalan, maka terdapat nama-nama dosen yang bisa dinilai oleh Bapak Ibu asesor itu. Sedangkan untuk asesor eksternal yang membedakan hanya proses login di awal saja. Karena asesor eksternal akan menilai laporan BKD di luar homebase PT-nya gitu ya. Jadi asesor A menilai di PTB gitu ya misalkan. Nah, di panduan sudah dijelaskan sebenarnya, tapi ini dirangkum bahwa untuk asesor eksternal itu bisa akses ke di sini bisa dilihat ya, domain sister kampus yang akan dinilai, kemudian slash asesor BKD eksternal gitu ya. Jadi secara umum domainnya pasti akan seperti yang ada di layar. Kemudian untuk berikutnya yaitu mengisikan nama PT yang menugaskan menilai, kemudian mengisikan username akun sister ya tentu saja. Jadi Bapak Ibu dosen yang sebagai asesor kemudian diminta menilai di luar homebase-nya, maka tentu saja harus memiliki akun sister gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki nira BKD, di mana perolehan nira ini sudah dijelaskan ya atau diatur salah satunya dalam proses penyamaan persepsi gitu ya saya pikir. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki token. Nah token ini di poin berikutnya diperoleh dari unit BKD internal PT yang menugaskan asesor. Jadi misalkan ada asesor gitu ya dari UI diminta menilai laporan BKD di ITB, maka unit BKD internal yang di ITB yang memberikan token kepada asesor di UI gitu ya, kurang lebih contohnya. Nah berikutnya mungkin lebih ke arah tampilan ya Bapak Ibu. Yang diambil dari panduan tentu saja ini tampilan halaman akses untuk asesor eksternal. Karena saya pikir kalau asesor internal tinggal login seperti biasa ya ke sister masing-masing. Jadi untuk asesor eksternal tadi sudah disampaikan ada pemilihan PT terlebih dahulu, kemudian pengisian username asesornya, username akun sister ya. Kemudian pengisian nira BKD, kemudian pengisian token gitu ya. Token tadi diperoleh dari mana? Dari admin BKD yang menugaskan. Nah dari sini seorang asesor bisa masuk ke halaman awal yang tadi sudah jelas ya, plottingnya sudah dilakukan, maka seorang asesor sudah bisa memilih mana dosen yang bisa dinilai gitu.
Jadi di sini ada informasi asesornya, kemudian di bagian bawahnya ada nama-nama dosen yang harus dinilai. Jadi ketika munculnya 2 nama dosen berarti dapat penugasannya 2 orang gitu ya. Ketika muncul 10 berarti penugasannya 10. Nah, terkait proses penginformasiannya ini saya pikir di masing-masing unit ya. Jadi kalau secara sistem saat ini memang belum sampai ke proses tersebut. Secara sistem masih langsung ditampilkan gitu ya di aplikasi di asesor eksternalnya. Nah, kemudian berikutnya ketika tadi sudah masuk di list dosen yang harus dinilai, lalu asesor memilih dosen mana yang ingin dinilai, selanjutnya pasti akan muncul ke arah biodata terlebih dahulu. Nah, biodata ini akan menampilkan biodata asesor dan biodata dosen yang dinilai, dan bisa dicermati oleh asesor mulai dari nama, program studi, status dosen, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk item penilaian kinerja semester BKD sendiri yang mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang, secara proses ini akan sama, dalam artian nantinya akan ada judul kegiatan yang harus dinilai, kemudian detail kegiatan yang harus diperiksa beserta dengan bukti pendukung yang menyertai, entah itu dalam bentuk file ataupun tautan gitu ya, yang dicantumkan oleh dosen. Nah, selain itu juga ada kolom untuk melakukan pengisian nilai dan kolom untuk melakukan pengisian komentar atau catatan. Catatan di sini diharapkan agar ketika ada revisi dosen hanya cukup melihat catatan tersebut tanpa adanya komunikasi yang terlalu jauh gitu ya, yang menyulitkan nantinya. Nah, selain itu juga ada tombol simpan penilaian. Jadi setiap pengisian nilai ada tombol simpan penilaian, dan yang di paling bawah itu ada informasi ya terkait perubahan status kinerja. Jadi setiap kegiatan yang diklaim dosen itu masih dapat disesuaikan oleh asesor, penyesuainya pada kolom status. Jadi apakah statusnya akan diubah menjadi beban lebih atau yang lain gitu ya. Kemudian terkait item penilaian kewajiban khusus, secara teknis ini sedikit berbeda dari penilaian kinerja semester ya. Karena dalam penilaian kewajiban khusus hanya diberikan 2 opsi. Jadi tidak mengisikan nilai angka, tapi memilih opsi penilaian sesuai atau tidak sesuai terhadap klaim yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Nah, tentu saja ada kolom komentar dan tombol simpan penilaian gitu. Dan yang berikutnya ini ada halaman simpulan ya. Setiap asesor akan dapat melihat simpulan dari penilaiannya, hasilnya seperti apa. Kemudian nanti ada tombol pengesahan di bagian bawah. Jadi untuk menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan telah selesai dan dapat disahkan gitu ya. Nah, itu yang terkait dari sisi asesor. Kemudian untuk dari sisi LL Dikti ya. Sebentar. Nah, untuk dari sisi LL Dikti sendiri ini juga ada di panduan dan coba saya rangkum ya. Yang pertama terkait hak akses, dalam proses BKD LL Dikti juga dapat terlibat dengan role yaitu atau peran yang digunakan, yaitu peran unit BKD LL Dikti gitu ya. Ini juga hampir berlaku sama untuk kementerian lain, di mana role tersebut atau peran tersebut dapat diperoleh setelah admin LL Dikti atau yang dalam hal ini perannya adalah Kopertis gitu ya, itu menambahkan terlebih dahulu di manajemen akses, sehingga nanti
unit BKD LLDikti ini dapat melakukan pemantauan daftar asesor secara nasional ya, kemudian melakukan pembukaan periode BKD untuk PTS-PTS di bawah LLDikti yang bersangkutan, kemudian melakukan pengelolaan dan monitoring laporan BKD serta pengambilan rekapitulasi laporan kinerja untuk semester tersebut gitu ya. Jadi secara garis besar seperti ini. Untuk selanjutnya adalah tampilan-tampilan ya yang dapat diakses oleh Bapak Ibu di LLDikti ya, mulai dari melihat daftar asesor. Jadi mungkin ini bisa sedikit membantu ya di level PTS apabila ada PTS yang ingin mencari asesor eksternal gitu ya. Mungkin nanti akan bersurat atau seperti apa ke LLDikti untuk bisa mendapatkan rekomendasi atau saran gitu ya, asesornya dengan bidang ilmu yang sesuai dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa dilihat sebenarnya dari LLDikti ada beberapa status, mulai dari status dosen, ada aktif dan lain sebagainya ya. Status dosen ini mengikuti status dosen yang di PDDikti. Kemudian ada status asesor. Status asesor ini menentukan apakah asesor bisa ditugaskan atau tidak. Jadi kalau status asesornya tidak aktif, otomatis ini tidak dapat ditugaskan gitu ya. Kemudian ada status ujian, ini lebih kepada status keikutsertaan dalam penyamaan persepsi gitu ya. Jadi situ ada 3 kalau tidak salah, yaitu lulus, tidak lulus, dan belum ikut gitu ya. Kemudian berikutnya ada pengelolaan periode. Ini ada beberapa tombol gitu ya, mulai tambah periode, edit periode, kemudian detail periode, monitoring per perguruan tinggi sampai periode per perguruan tinggi. Jadi LLDikti bisa melakukan set terhadap semua PTS di bawah LLDikti ataupun satu persatu gitu ya. Nah, ini untuk penambahannya. Jadi saya pikir sudah dilakukan ya, jadi saya lanjutkan. Kemudian ini untuk waktu detailnya, tadi mungkin secara aturan tadi sudah disampaikan ya. Misalkan untuk genap itu dari Januari sampai Juni dan seterusnya, sehingga tidak ada irisan dalam proses penarikan kinerja, meskipun mungkin nanti dalam proses pengisian maupun penilaiannya ini masih bisa diatur gitu ya dari LLDikti masing-masing. Tapi harapannya di proses penarikan ini tidak ada tanggal yang tertinggal atau beriris antara ganjil dan genap gitu ya. Kemudian berikutnya ini monitoring laporan. Ini berdasarkan perguruan tinggi ya, jadi total dosen berapa, memenuhi berapa, dan tidak memenuhi, dan seterusnya. Kemudian berikutnya pengelolaan periode BKD per perguruan tinggi ya. Jadi setiap perguruan tinggi bisa di-set oleh LLDikti gitu ya. Jadi ketika ada request atau permintaan itu masih dimungkinkan sesuai kebijakan LLDikti masing-masing gitu ya. Lalu detail monitoring ini yang per prodi ya. Jadi LLDikti juga bisa memantau sampai di level prodi, bahkan di level dosen ya, pengisian dosennya. Karena di situ ada beberapa tombol untuk sampai lihat ke detail pengisian dosennya. Kemudian yang terakhir yaitu rekapitulasi kinerja di akhir gitu ya. Ketika setiap PTS sudah melakukan pengesahan, maka LLDikti dapat menarik hasilnya secara otomatis. Meskipun memang masih ada laporan ya, kita akan coba optimasi sehingga rekap ini bisa lebih cepat gitu ya ditampilkan. Jadi tapi pada intinya ini bisa dilakukan ya untuk menarik rekap secara Excel. Nah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.